Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, saya panggil adik-adik aja ya, saya kan masih muda. Eh, kita hari ini kuliah tentang neoplasma muskuloskeletal. Tapi sebelum kita mulai kuliah, kalian harus tahu dulu nih rencana pembelajaran semester kita gimana. Oke, ini nama saya Primadi Karbiansyah, udah tahu kan? Dengan KPS-nya Dr. Hendra. Oke, slide. Ya, ini capaian pembelajaran yang kita harapkan adik-adik tahu. Ya, ini secara global. Yang pertama, bertakwa pada Tuhan. Kemudian mengerti kaidah-kaidah patient safety standar ya. Kemudian memahami tentang inflamasi, degenerasi dan neoplasma muskuloskeletal. Kemudian memberikan pembelajaran tentang muskuloskeletal tumor, termasuk assessment, teknik biopsi, manajemen baik tumor jinak, ganas, melakukan teknik amputasi dan rehabilitasi. Kemudian mampu bekerja di bidang ortopedi dan traumatologi, serta memiliki kompetensi kerja yang minimal dengan standar kompetensi yang berlaku secara nasional dan internasional. Kemudian, kami juga berharap adik-adik mampu meningkatkan keahlian profesinya di bidang bedah yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemuhtahiran di bidang bedah. Oke. Selanjutnya, di mata kuliah ini, nah apa yang harus kita capai dari mata kuliah ini? Ini yang pentingnya. Yang pertama, adik-adik harus mampu memahami tentang asesmen dari tumor muskuloskeletal. Ya, baik dari mulai pemeriksaan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan juga hingga penegakan diagnosis, termasuk pemeriksaan penunjang apa saja yang adik-adik butuhkan untuk penegakan diagnosis. Kemudian, adik-adik juga harus mampu memahami tentang cara biopsi pada kasus-kasus tumor. Kemudian, mampu memahami manajemen tumor tulang jinak. Mampu memahami manajemen pada tumor jaringan lunak yang jinak. Kemudian, adik-adik juga harus mampu memahami tentang manajemen tumor tulang yang ganas. Memahami manajemen tumor ganas jaringan lunak, seperti pada rhabdomyosarkom, leiomyosarkoma. Kemudian kami juga berharap adik-adik mampu memahami tentang manajemen tentang metastatic bone disease. Dan yang terakhir, nah ini memahami mengenai prosedur penyelamatan ekstremitas dan amputasi. Hal ini kenapa? Karena adik-adik pasti ditanya kalau ketemu pasien, dok saya ini rencananya operasinya diapain? Nah ini adik-adik harus tahu nih. Inilah yang kita harapkan kalian semua tahu tentang hal-hal yang pada kasus di neoplasma muskuloskeletal. Slide. Oke. Nah, selama perkuliahan ini ngapain aja kalian? Yang pertama adalah kita akan ada kuliah staff selama 4 kali. Kemudian referat sebanyak 2 kali, nanti judul ditentukan. Kemudian jurnal sebanyak 2 kali. Nah, untuk jurnal ini silahkan kalian memilih 5 buah jurnal untuk diajukan, nanti saya pilih jurnal mana yang akan dimajukan. Kemudian kita lakukan DOPS atau Direct Observed Procedural Surgeon, surgical. Nah, di situ semacam operasi bimbingan tentang yang dapat kalian lakukan. Kemudian dilakukan penilaian juga mengenai mini CX, mini clinical examination. Untuk bisa melakukan operasi mandiri, kalian harus sebelumnya melakukan presentasi technical operation yang meliputi dari anatomi, landmark, kemudian masalah approach, surgical approach, sampai ke danger hingga prosedur perawatan post-operatif, baik early post-operative planning hingga prosedur rehabilitasi pasca operasi. Kemudian kegiatan di poliklinik itu biasa yang kita lakukan, poli-onkologi setiap hari Selasa dan Kamis. Dan juga ada praktikum. Praktikum di sini kita melakukan dry lab untuk melakukan pembelajaran misalnya pada kasus biopsi. Oke, slide. Oke, sekian.